Dalam dunia geopolitik dan strategi militer, skenario yang Anda ajukan adalah salah satu yang paling kompleks karena melibatkan disparitas kekuatan konvensional yang sangat besar. Sebagai sesama analis, kita harus melihat ini bukan dari sisi ideologi, melainkan dari kalkulasi perang asimetris dan atrisi. Jika Iran mencoba menghadapi AS dan Israel dalam perang konvensional terbuka, tank lawan tank, pesawat lawan pesawat, hasilnya hampir pasti akan sepihak. Namun, dalam strategi pertahanan aktif, tujuannya bukan menghancurkan lawan secara total, melainkan membuat biaya kemenangan bagi lawan menjadi tidak tertahankan, unacceptable cost. Berikut adalah pilar strategis yang biasanya dianalisis dalam skenario ini. 1. Keunggulan geografis dan strategic depth. Iran memiliki luas wilayah yang sangat besar dengan topografi yang sulit, pegunungan Zagros. Benteng alam, menggunakan pegunungan untuk menyembunyikan fasilitas nuklir dan pangkalan rudal di bawah tanah, seperti Kompleks Ogab 44. Perang gerilya kota dan pegunungan. Jika terjadi invasi darat, strategi yang digunakan adalah memaksa lawan masuk ke dalam rawa perang kota yang panjang, mirip dengan kegagalan kampanye militer di Afghanistan atau Vietnam. 2. Penutupan Selat Hormuz, choke point ekonomi. Ini adalah kartu as ekonomi Iran. Sekitar 20–30% pasokan minyak dunia melewati selat ini. Tactical swarming, menggunakan ratusan kapal cepat bersenjata rudal untuk mengerumuni kapal induk atau kapal tanker. Ranjau laut, menanam ranjau pintar yang sulit dideteksi untuk menghentikan lalu lintas komersial, yang akan memicu lonjakan harga minyak global dan tekanan politik internal bagi AS. 3. Jaringan proksi, axis of resistance. Iran tidak berperang sendirian, mereka memiliki doktrin pertahanan maju, forward defense. Multi-front war, memaksa Israel berperang di banyak front sekaligus, Hezbollah di utara, milisi di Suriah, Irak, dan Houthi di Yaman. Ini akan menguras sistem pertahanan udara seperti Iron Dome melalui volume serangan roket yang masif. Dispersi target, membuat AS dan Israel harus membagi fokus logistik dan intelijen mereka ke berbagai titik di Timur Tengah. 4. Perang rudal dan drone, atrisi udara. Iran telah beralih dari angkatan udara konvensional ke teknologi rudal balistik dan drone bunuh diri, Shahed. Overwhelming Defenses, meluncurkan ratusan drone murah untuk menghabiskan rudal pencegat, interceptor, lawan yang harganya jutaan dolar. Precision Strikes, menargetkan infrastruktur vital seperti kilang minyak, pembangkit listrik, dan pangkalan militer AS di wilayah Teluk untuk memutus jalur logistik. 5. Perang siber dan psikologis. Disrupsi infrastruktur, menargetkan jaringan listrik atau sistem perbankan lawan. Domestic pressure, memanfaatkan opini publik di Barat yang umumnya sudah lelah dengan perang abadi, forever wars, di Timur Tengah. Realitas strategis, the candid view. Secara teknis, mengalahkan AS dan Israel secara militer adalah tantangan yang hampir mustahil dalam pengertian tradisional pendudukan wilayah. Namun, dalam teori perang generasi kelima, kemenangan diraih jika Anda berhasil bertahan hidup sebagai entitas politik, menghancurkan kemauan politik lawan untuk terus berperang, merusak stabilitas ekonomi global sehingga sekutu lawan menarik dukungannya. Demikian kalkulasi politik dalam perang asimetris yang bisa menjadi peperangan yang panjang dan melelahkan. Paling tidak Iran telah melakukan sesuatu yang benar dengan mempertahankan eksistensinya dan melawan segala bentuk hegemoni dan penjajahan bangsa lain.